Pemirsa, untuk Anda yang gemar mengoleksi tanaman obat di rumah atau pekarangan mungkin mengenal tanaman kumis kucing. Bukan tumbuh dari kucing betulan ya pemirsa, namun karena bagian bunganya yang merumbai menyerupai kumis Simeon kesayangan kita, maka tumbuhan obat ini dikenal dengan sebutan kumis kucing dengan nama ilmiah Orthosiphon aristatus. Tanaman kumis kucing adalah tanaman obat asli Indonesia yang termasuk dalam famili Lamiaceae dengan ciri batang basah dan tegak. Di berbagai wilayah, tanaman berbunga putih ini memiliki nama berbeda, yaitu remucung di Jawa Tengah dan Jawa Timur, songot koceng di Madura, dan giri-giri marah di Sumatera. Oleh masyarakat tanah air, daun tanaman ini telah digunakan sebagai obat sejak zaman nenek moyang untuk meringankan berbagai keluhan penyakit. Lalu, benarkah kumis kucing ampuh mengobati penyakit? Kandungan apa yang terdapat dalam si kumis kucing ini? Dan bagaimana cara mengolahnya dengan tepat? Bersama dokter di studio Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda sesaat lagi. Iya, bagi pemirsa sekalian yang belum tahu kumis kucing, ya mirip-mirip kayak Intan tadi yang belum tahu katanya. Kok jadi Intan ya? Nah, ini ada di depan Intan sekarang kumis kucing. Ternyata nggak ada kucingnya, tapi kumisnya yang ada. Iya, nah, kali ini kita akan bahas bersama dengan Dokter Mutara, dokter herbal. Ya. Halo dokter, apa kabar? Selamat pagi. Dokter, ini yang di depan aku ini ya, kumis kucing ya? Betul, ini kumis kucing. Ya seperti ini ya. Kumisnya mana dok? Kumisnya nggak ada. Belum Kumisnya berbunga bisa ya? pada bunganya. Oh, mestinya ada bunganya, ada kumisnya yang lancip-lancip itu ya dokter ya. Kalau ini sama dok? Ini sambiloto. Oh ini sambiloto, sambiloto dalam pemirsa. bentuk segar. Pohonnya begini. Oke, nah kita bakalan ngebahas daun kumis kucing ya dokter ya. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos yang beredar ya. Ini sangat di masyarakat sangat percaya sekali bahwa Indonesia ini kan kaya akan herbal. Jadi percaya kalau misalnya herbal ini bisa menyembuhkan penyakit, bisa juga mencegah beberapa penyakit. Salah satunya adalah daun kumis kucing. Ini katanya bisa untuk mencegah penyakit darah tinggi. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Fakta. Ya sebetulnya bukan mencegah juga ya, tapi juga dia dapat mengatasi atau mengontrol tensi pada hipertensi ringan dok. Oh, menurunkan hipertensi juga? Ya, sesaat atau? Uji klinisnya itu dilakukan 59 hari ya. Oke. 59 hari ternyata signifikan untuk menurunkan tensi gitu. Oke. Nah kandungan apa dok dari daun kumis kucing ini yang bisa mencegah darah tinggi? Jadi kandungannya itu kan kalau herbal kompleks ya. Ada minyak atsirinya, ada terpennya, ada fenolitnya gitu. Nah semua itu saling bersinergi untuk menurunkan tensi gitu. Oke. Nah, dokter, ini penting banget pasien-pasien saya yang pada darah tinggi di rumah sekarang pengen tahu gimana cara kita mengolahnya. Dokter boleh bantu tunjukkan ya gimana caranya nih. Sekarang ini air kita isi. Kayaknya butuh anak gunung ya untuk nyalain kompor. Oke, boleh anak gunung, silahkan anak gunung. Sini ya dokter, maaf ya. Ya, saya bantu Intan dong. yang sering camping nih tahu nih gimana cara nyalainnya ya. Gini. Oke. Ya, ya. Nah, ini kira-kira api sedang atau api besar? Api sampai mendidih dulu dong. Mendidih dulu, Kemudian ya. kita kecilkan dan masukkan bahan-bahannya. Nah, gitu. Oke, Oke, Nah, baik. ini kumis kucing. Jadi berarti ketika bahan masuk, jadi nggak usah api besar ya? Iya, Oke. api kecil aja. Nah ini seperti ini kumis kucing ya. Nah kita menggunakan yang kering. Gitu. Yang Apa kering aja, dulu ya? Yang kering dulu. Kumis kucing yang kering yang mana ini ya? Berarti ya? Ya, Oh. ini kumis Itu ada kucing. dijual ya dok? Ada, banyak. Oh, daun kumis kucing kering Daun ada kumis kucing, dijual? kering, sekitar 3 gram kita masukkan. Kemudian kita kombinasi dok dengan ini pegagan. Ini apa? Pegagan dok. Pegagan, Ini pegagan pegagan. bentuk kering. Ini bagi pemirsa yang tahu pegagan, tolong dilihat ini pegagan ya ini ya. Kalau kering sulit dibedakan dokter, makanya perlu standar ya. Kalau misalnya bahan-bahan kering itu, kalau bahan segar mudah dibedakan. Iya. Kemudian setelah itu kita Tadi masukkan takarannya berapa dok? 3 gram, Oh, pegagan 3 gram, Ya. kemudian tadi kumis kucingnya 3 gram, kemudian ini temulawak 3 gram. Temulawaknya kering juga ya Kalau dok? yang sering Temulawak menyaksikan kering. hidup sehat pasti udah tahu bahwa sebelum ini kita biasanya sudah timbang dulu ya. Jadi di Iya. rumah pada punya timbangan kecil untuk bisa menimbang bahan-bahan ini ya. Iya, Ini betul. apa dokter? Ini ini kunyit. Kunyit. 3 Baik. gram, kemudian seledrinya 5 gram. Gampang ya ngampalinnya ya. Tadi Ya. 3 gram pegagan, 3 gram kumis kucing, 3 gram tadi apa? Temulawak 3 gram Temulawak 3 kunyit, gram 5 juga. gram seledri. Nah, Seledrinya 5 ya tadi 5 ya. gram. Baik. Jadi ini seledri, kemudian kumis kucing dengan
apa namanya, seledri, kumis kucing sama pegagan itu memiliki fungsi untuk menurunkan tensi, jadi bersinergi ya. Kemudian juga ada kunyit sama temulawak, biasanya kalau hipertensi kan efeknya ke ginjal ya, jadi dia memiliki efek antioksidan terhadap ginjal. Untuk mencegah supaya tidak gagal ginjal begitu. Oh, jadi tadi ada kandungan apa aja nih dok dari semua bahan-bahan yang kita sudah masukkan dokter? Ada seledri, ada pegagan, ada kumis kucing, kemudian ada temulawak, kunyit, dan meniran. Ini satu lagi meniran. Kandungan apanya yang membuat akhirnya darah tinggi itu bisa dikontrol dok? Jadi kandungannya kompleks ya. Ada kayak seperti misalnya seledri itu apigenin, kemudian juga apa namanya, kumis kucing juga tinggi kalium kan. Jadi fungsinya juga caranya berbeda-beda. Jadi ada yang menurunkan natrium kalium, kemudian ada yang juga memblok angiotensin gitu ya. Jadi ini jawabannya bagi mungkin penderita darah tinggi yang sekarang sudah berusaha pola hidup sehat, dibantu juga dengan ini bisa membantu menurunkan tekanan darah. Dok, ini bagi orang-orang yang mungkin udah punya obat nih katanya, boleh nggak tuh digabung sama-sama? Ini kan sering ditanyakan biasanya ya. Jadi ini kan kriterianya adalah hipertensi ringan ya, artinya yang sekitar 140 sampai 159 ya, diastoliknya sekitar 90 sampai 99 ya. Jadi memang untuk yang belum mengkonsumsi obat dokter. Adapun kalau misalnya sudah mengkonsumsi obat dokter tentunya dikomunikasikan dengan dokternya. Tapi harus ada jarak ya dokter. Ini sudah mendidih. Dulu. Ya, maaf dokter, ini sudah mendidih itu kita sampai kapan dok? Jadi sampai setengahnya. Jadi kalau merebus herbal itu paling baik adalah biar terekstraksi zat aktifnya lebih banyak, dia volumenya setengahnya. Jadi kan kita menggunakan sekitar 1000 ya, 1000 jadi setengahnya anggap aja sekitar 500 sampai 600, nanti bisa dibagi menjadi 3 gelas. Oke, jadi sekarang berarti kita masih sambil nunggu ya. Nah ini bagusnya dikonsumsi berapa kali sehari dokter? Idealnya 3 kali sehari. Saat? Pagi, siang, sore, saat perut kosong. Kalau herbal lebih baik saat perut kosong kosong. ya, ya. Yang jelas jangan lagi tidur ya, nanti keselak. Jadi saat perut kosong 3 kali sehari, sekalinya 1 gelas gitu ya. Tapi ada efek samping nggak sih dok setelah minum ini? Mungkin apakah nanti bisa ada rasa-rasa pusing pada sebagian orang atau gimana? Ya, jadi rentang waktu uji klinis itu kan 59 hari ya. Itu tidak didapatkan efek ya, termasuk pada pengujian fungsi hati dan fungsi ginjal. Itu tetap normal bagus gitu. Jadi memang kan herbal seperti itu ya. Jadi karena kompleks senyawanya, jadi efek samping yang terkandung di dalamnya itu dinetralisir dengan zat aktif yang lainnya gitu. Jadi memang minim efek samping seperti itu. Baik dokter. Nah ini biasanya permasalahan wanita nih dokter. Suka ada yang namanya keputihan. Ini sering banget ya kakak-kakak, tante aku juga pada bilang katanya bisa mengatasi keputihan dengan ramuan kumis kucing. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Fakta? Ya. Diapain dokter caranya? Cara sederhananya ya direbus seperti biasa ya, sekitar 5 helai kumis kucing, kemudian dengan 1 gelas air, kemudian diminum tinggal setengah ya, 100 cc 2 kali 50. 2 kali 50 cc. Oh, 2 kali 50 cc. Oke, jadi cuman kumis kucing aja, daunnya 5 helai tadi ya. Betul. Pilihnya daun kumis kucingnya ada yang muda ya. Gitu. Jadi yang apa yang muda? Yang muda. Jadi dia memang memiliki efek antimikroba ya, baik antibakteri maupun antivirus juga. Nah, ini pas lagi ngomong soal antimikroba dan juga tadi ya, kadang kan banyak juga orang yang masih batuk-batuk, tenggorokan sakit ya, ini bukan COVID ya, tapi misalkan mereka dapat diatasi dengan konsumsi ramuan dengan kandungan daun kumis kucing. Fakta atau mitos? Ya, itu fakta dok. Ya, bisa meringankan batuk juga? Betul, karena dia memang memiliki efek ekspektoran ya, mengancarkan dahak. Yang kedua, dia memiliki kandungan zat aktifnya itu sebagai antiinflamasi, anti peradangan. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu dari sebagai antimikroba ya, termasuk antibakteri juga. Gitu. Jadi memang bersinergi untuk mengatasi atau meringankan gejala batuk. Oke, ini penasaran sebenarnya minumnya harus berapa kali, dan ini juga kayaknya udah mau jadi ya. Ini ada resepnya ya. Tadi resepnya apa aja dokter untuk menurunkan dan mencegah hipertensi? Ayo, 5 gram seledri, kemudian yang lainnya 3 gram, gampang diingat, 3 gram pegagan, 3 gram meniran, 3 gram temulawak, 3 gram kunyit, kemudian 3 gram kumis kucing. Dan kumis kucing, oke. Jadi kayak tadi lagi jadi ya. Nah penasaran sebenarnya pengen coba di rumah, coba deh kalau bikin apa sih rasanya gitu ya. Nah kita akan bahas lagi mengenai beberapa ramuan-ramuan lagi untuk bisa dikandung dengan daun kumis kucing ya ini ya. Saat lagi tetap di Hidup Sehat.